Tentang Lailatul Qadar. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya Lailatul Qadar itu apakah masih turun untuk masa sekarang ini atau hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup? Kemudian yang kedua, anjuran untuk iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil, apakah itu juga semata-mata untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kemudian bagaimana cara iktikaf bagi seorang wanita? Ya, ini ada dua pendapat loh ya. Walaupun berdasarkan hadis, tapi memahami hadis itu ada beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sampai hari ini masih turun. Nah sekarang saya tanya, Lailatul Qadar itu apa tuh? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada malah yang menerangkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, itu ada yang menerangkan barang siapa yang beribadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, dia mendapat pahala seperti ibadah 1000 bulan. Padahal nggak ada keterangan begitu, nggak ada itu. Padahal Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Di ayat lain diterangkan Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Mengapa penuh berkah? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Sedang Al-Quran kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu satu kitab yang diturunkan kepadamu penuh berkah. Quran itu diturunkan oleh Allah penuh berkah. Maka turunnya Al-Quran malam itu disebut malam penuh berkah atau malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di situ khairum min alfi syahrin. Turunnya Al-Quran itu kebaikannya seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi malam turunnya Al-Quran itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti malam istimewa betul. Nah, Nabi di dalam hadis sedangkan kalau kamu ingin mencari Lailatul Qadar, carilah 10 akhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal yang ganjil. Ya, sebab Lailatul Qadar Nabi masih hidup. Bisa jadi Quran turun pada saat itu karena Nabi masih. Jadi sekarang ini kalau yang disebut Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, ya tentunya ketika Nabi masih hidup. Sekarang tidak turun dan Quran tidak turun lagi. Tidak turun. Tidak mungkin Quran akan turun lagi sudah. Nah kalau begitu apa tidak perlu menghidup-hidupkan lah di situ. Jadi ahli tafsir menerangkan untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu karena itu ibaratnya mengenang peristiwa yang sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kamu mengingat malam itu turunnya Al-Quran, jangan digunakan untuk hura-hura, jangan digunakan untuk foya-foya, jangan. Tapi gunakan untuk banyak ibadah. Ya, mensyukuri nikmat diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan seperti bulan ini. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bulan Ramadan setiap tahun datang, tetapi tidak setiap bulan Ramadan Al-Quran turun. Dalam mensyukuri turunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan perbanyak ibadah. Baca Quran karena turunnya Al-Quran. Kaji Quran, pelajari Al-Quran. Hidup-hidupkan malam turunnya Al-Quran itu dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Nah, itu. Namun kalau kamu merasa masih, nah saya belum pernah ngerti dalilnya orang yang beribadah
bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar seperti mendapat ganjaran seperti orang ibadah 1000 bulan. Saya belum pernah dapat dalil apa hadis apa ayat yang menerang begitu, belum pernah ada. Tapi mubalik yang menerang begitu banyak. Ya. Malah ada yang siapa nanti beribadah berpapasan dengan Lailatul Qadar. Nah, jeneng berpapasan ini rak mong simpangan ya. Nah itu sudah. Namun ini silahkan kalau masih meyakini. Maka banyak orang mencari Lailatul Qadar wis ini malah sewengi suntuk ora mulih ya dah. Cari Lailatul Qadar nanti subuh baru pulang. Bar subuh dah tak turun Lailatul Qadar malam kok itu. Subuh sudah tidur untuk persiapan nanti malam ngejar lagi. Kayak ngene golek nek nonton wayangnya lho topo ning endi entuk wahyu. Malah ada yang berlebihan lagi katanya tandane wong entuk Lailatul Qadar malam itu katanya florot gitu seperti di rumahnya dia atau dia di masjid ya ada seperti rintang alian yang masjid florot. Wah itu enak sih itu Lailatul Qadar. Itu jelas ketularan wong nonton wayang. Ceritane kan nek apa kuwi satriya topo mencari wahyu ya. Dari wahyu apa namanya? Satu sing Sukolimo itu. Ya wahyu itulah. Nah itu katanya celorot itu lah wis terus budar sing topo. Wah saya sudah dapat wahyu. Memang pengaruh wayang itu ya hebat betul. Karena itu mendarah daging. Nah begitulah. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini semacam itu silahkan. Tapi kalau kita di MTA ini terangkan Lailatul Qadar itu turun hanya ketika Nabi masih ada. Sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar turun. Adapun dalam hadis-hadis yang menerangkan seperti itu supaya kita mengingat malam yang sangat mulia itu, gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Mengenang pada bulan seperti ini dulu Quran diturunkan. Kalau bangsa Indonesia ini mempunyai hari juga yang lebih baik daripada 350 tahun. Hari apa? Nah, maka mestinya kalau kamu mengenang hari kemerdekaan 17 Agustus 45, jangan diisi untuk hura-hura. Mengenang sejarah. Dijajah 350 tahun, dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 45 merdeka. Merdeka. Nah, maka kalau ingat itu isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Jangan hal-hal merdeka mas bebas tak karep-karepe, mabuk-mabukan, melek semalam suntuk, ganggu. Nah, itu namanya tidak mensyukuri kemerdekaan. Kalau mensyukuri kemerdekaan, wujudkan amaliah-amaliah nyata. Maka di NDA kan seluruh Indonesia dalam rangka mensyukuri kenikmatan kemerdekaan. Karena 17 Agustus dulu itu seluruh bangsa Indonesia merasa gembira, senang, bebas dari cengkeraman penjajah. Nah, maka sekarang kalau tanggal 17 Agustus teringat pada saat itu supaya kita bersyukur. Nah maka itu yang dilakukan di MTA, bikin paket kemerdekaan, kirim sembako. Jangan sampai ada orang lapar pada tanggal 17 Agustus. Bebas dari penjajahan, sekarang masih dijajah dengan perut lapar itu kan. Harus dibebaskan dari perut lapar. Bebas dari perut lapar tanggal 17 Agustus itu biar seneng. Ini hari merdeka dulu. Yang perkara tanggal 12 lapar lagi ya. Tapi paling tidak tanggal 17 itu merdeka dia, bebas dari kelaparan. Nah tahu diisi apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan dulu apa? Itu diingat-ingat. Orang kok bareng merdeka terus sak karep-karepe nyolongi duit negara, ngapusi rakyat. Nah itu semua itu ini hari merdeka kok. Nah terus rakyatnya ya so aku nek dadi pejabat genti kowe mati, aku sing neruske kan gitu. Sing neruske. Nah padahal generasi penerusnya kadang lebih jelek daripada yang dulu. Dulu nyolongnya padahal mung sak juta ya, penerusnya dari sak miliar, penerusnya dari sak triliun nanti.
Nah, sekarang cari orang jujur itu susah. Ada orang mengatakan, wah saya ini wong jujur iki kaya golek idom ning tumpukan dami. Ngerti? Dom ilang jiglok ning tumpukan dami, golek iso ora kira-kira. Nah, jadi golek wong jujur iki rekosane seperti itu. Itu negara kita. Itulah Indonesia. Nah, apakah kita biarkan seperti ini? Tidak. Kita harus berantas, kita harus rubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, kecuali kalau bangsa itu mau merubah keadaannya sendiri. Maka untuk merubah yang jelek menjadi baik, mulai dari dirinya sendiri. Pertama, ketahui bagaimana jalan yang baik, bagaimana jalan yang lurus, mana yang harus ditempuh. Nah, kita ingat, dunia ini tidak akan menjadi baik tanpa Al-Quran. Andai kata dunia bisa jadi baik tanpa Quran, Allah tidak menurunkan Quran lagi. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran, karena sebelum Nabi Muhammad sudah banyak Nabi. Ya, sudah kitab suci pun turun kepada para Rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Mengapa masih menurunkan Al-Quran, masih mengutus Rasul lagi? Dan itu final, Rasul yang terakhir, kitab suci yang terakhir, Al-Quran. Karena dunia tanpa Al-Quran nggak jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan setiap Muslim. Nah, maka itu dikembangkan, dakwah, mengerti, memahami, mengamalkan Quran, dakwah, sebarkan kemana-mana. Yang kita lakukan ini adalah perbaikan bangsa. Sadar atau tidak sadar, sekian ribu warga MTA itu, kamu nggak ngerti tuntunan, paling tidak kan, ya, kalau jadi pejabat yang korupsi, tambah wong MTA sak meniki dadi pejabat kabeh korupsinya kan tambah subur banget. Ya. Kalau banyak orang bohong, sing bohong tambah meneh. Banyak orang mabuk, sing nom-nom barang kuwi tuwa ya do mabuk. Ya enggak? Berapa lagi? Ya, berapa kacaunya negara ini. Maka dengan sekian ribu cabang-cabang majister kan perwakilan-perwakilan diikuti oleh orang tua, anak, cucu semua kan membuat ketenangan negeri ini. Tapi orang yang tidak ingin perubahan kepada lebih baik, justru pengajian kadang-kala dioprak-oprak, disalah-salahkan. Ini aliran keras. Aliran keras kok koyong ini coba. MTA itu bukan aliran keras, tapi aliran tegas. Halal katakan halal, haram katakan haram. Tinggal bilang iya atau tidak. Kalau orang MTA berdasarkan agama sudah mengatakan tidak, jangan dipaksa. Tidak, saya tidak mau itu, ya tidak. Kalau iya ya iya. Jadi ora kok jane aku ora gelem ning ya disengeni bojoku terus dadi gelem. Itu ora. Ya, jane tak elekke aja riba, ini malah nesu terus, malah aku kon bantu ya gelem. Lah itu. Nah, itu namanya orang ajur-ajer. Bareng kanu nurut istrinya terus saiki bingung udah. Tak turuti gini, lho kok malah tambah ngopeni kupu malam. Malah ngene meneh, wah tambah lah. Itu kan. Mula saya tanya, kowe dhisik nemu nang endi bojomu kuwi? Maka kalau mau cari istri itu jangan pokok wedok wae. Menurut agama ya, agamanya. Menurut Nabi dilihat tuh agamanya. Saya tertarik dengan wanita ini. Karena cantiknya, karena saya lihat agamanya gimana? Nah, lihat agamanya. Wah, ojo seneng terendang ditembung, diamati dulu. Setahun atau 2 tahun diamati, rasa jak pacaran diamati. Ngerti-ngerti. Weh, tibake ngerokok tibake. Weh, saja mbok pen ngerokok kuwi. Weh, umumnya yang ngerokok itu ndak baik, umumnya. Ya kan? Neng ngerokok, suami neng ngerokok sisan weh. Nah, itu cari yang agamanya baik. Insya Allah kalau milih agamanya, kamu tidak akan tersesat. Apa lagi? Jadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana cara iktikaf bagi seorang wanita? Iktikaf boleh aja wanita ya di masjid. Istri Nabi ya iktikaf di masjid.
Kamu boleh aja etikaf di masjid, tidak campur dengan pria. Ya, kalau memang mau etikaf di masjid boleh aja. Ya intinya caranya ya padha wae, cara dengan laki-laki sama, hanya jangan menjadi satu dengan laki-laki lah. Dah, cukup ya. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.